Ya, kita lanjutkan ke pernikahan jilid 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Tentang talak bain sugro ya. Talak bain sugro yaitu adalah ada namanya talak itu ada 3, ada namanya talak roja'i, kemudian ada namanya talak bain sugro dan juga bain kubro. Talak bain sugro itulah talak yang ya, talak yang tidak boleh dirujuk ya. Jadi talak ini tidak boleh dirujuk, akan tetapi bisa akad baru, bisa melaksanakan baru dengan bekas istrinya meskipun di dalam masa iddah dan tidak usah melakukan nikah dengan orang lain ya. Di sini itu dia itu nggak bisa rujuk, talak ini nggak bisa rujuk, tapi bisa akad nikah baru meskipun istrinya itu masih dalam iddah atau udah habis iddahnya, itu nggak apa melaksanakan akad nikah. Nah, ini ada 3 ya yang bisa melakukan talak sugro. Itu ada 3 macam. Pertama adalah suami mentalak sebelum dukhul ya. Dia mentalak istrinya sebelum dukhul. Dia ditalak, saya dia talak kamu misalnya. Nah, talak di sini itu namanya tidak ada iddahnya, istri tidak ada iddahnya. Atau dia tuh nggak bisa rujuk juga, nggak bisa rujuk kepada istrinya, akan tetapi nanti melaksanakan akad baru ya, melaksanakan akad nikah baru. Kemudian istri melakukan talak tebus alias khulu. Nah, jadi istri itu melakukan talak tebus khulu itu nggak bisa rujuk kembali, nggak ada talak roja'i, tidak bisa rujuk, tapi bisa melaksanakan akad nikah baru tanpa menikah dengan laki-laki yang lain gitu. Kemudian talak oleh pengadilan agama. Jadi kalau pengadilan agama yang menyatakan talak, misalnya si ini telah melaksanakan talak 3, misalkan kantor agama, pengadilan agama mengatakan talak 3, tapi si suami ini nggak mengatakan talak 3, tapi di pengadilan agama itu karena istrinya itu sudah menuntut talak 3, tapi suami itu belum melaksanakan talak 3, maka nanti bisa dia itu kembali kepada istrinya tanpa melaksanakan menikah dengan laki-laki yang baru, laki-laki yang lain, tapi langsung akad nikah meskipun itu di masa iddah. Kemudian ada namanya talak bain kubro ya. Talak bain kubro ini adalah talak 3 ya, dan tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali ya. Tidak boleh dinikahkan kembali dan istrinya harus menikah lagi dengan orang lain ya, dan terjadi perceraian setelah dukhul dan habis masa iddahnya ya. Ini talak bain kubro ini ya udah maklum, semua udah tahu. Kemudian talak sunni adalah talak ke istri yang suci dan belum didukhul setelah selesai haidnya. Itu nama disebut dengan talak sunni. Nanti musuh bebuyutannya lah talak bid'ah, alias talak bid'ah. Talak sunnah alias talak sunni itu dia mentalak istrinya dalam keadaan suci. Masih dalam keadaan suci itu, waktu suci itu belum digauli sama sekali, ditalak di sana. Itu namanya talak yang sunnah. Kemudian talak bid'ah itu talak yang dilaksanakan ketika istrinya lagi haid atau dalam keadaan suci, tapi waktu suci itu udah pernah dukhul, maka disebut dengan talak bid'i. Nah, kemudian di sini ya li'an itu membuat pasangan tidak boleh rujuk selama-lamanya. Sudah dijelaskan tadi tentang masalah li'an, kita loncatkan saja. Kemudian tata cara perceraian ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, suami mengajukan surat cerai di pengadilan dan pengadilan selambat-lambatnya 1 bulan harus mengambil kedua belah pihak ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Sebulan itu pengadilan sudah memanggil si kedua belah pihak. Setelah pengadilan memutuskan perceraian, maka suami diminta ikrar cerai di hadapan istrinya di pengadilan agama paling lambat 6 bulan setelah keputusan pengadilan agama tersebut. 6 bulan disuruh. Nah, jadi pengadilan agama itu bukan dia yang memutuskan perceraian, tapi nanti ada ikrar dari suami yang akan menyatakan talak ya, menyatakan talak di pengadilan agama. Jika tidak ada ikrar, maka suami itu dinyatakan masih belum cerai. Istri boleh mengajukan cerai kepada suami jika suami dipenjari 5 tahun atau lebih, atau juga bisa sebaliknya. Suami bisa mengajukan cerai kepada istrinya apabila istrinya itu penjara selama 5 tahun atau lebih. Suami yang telah menceraikan istrinya maka wajib baginya memberikan mut'ah kepada istrinya, kecuali istri yang belum didukhul ya. Kalau istri yang belum didukhul itu sebagaimana yang tadi itu diberikan mahar setengah ya, setengah dari mahar. Itu bagi yang ini ya, yang belum didukhul dan maharnya itu belum ditentukan. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab itu ya ayyuhallazina amanu idza talaqtumun nisa fala
malam tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya di sana itu bahwasanya talak dari seorang perempuan itu ketika dia itu udah diduhul kemudian maharnya udah ini wajib nanti diberikan yang namanya mut'ah ya. Mut'ah itu wajib. Kemudian dalam masa iddah, suami tetap memberikan nafkah pada istrinya, kecuali istri yang telah dijatuhi talak ba'in karena nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Ya, dalam keadaan tidak hamil. Nah, tapi dalam keadaan hamil meskipun dia itu nusyuz, tetap dikasih nafkah. Jadi dalam keadaan iddah itu suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika suami menceraikan istrinya sebelum dukhul, maka separuh mahar harus diberikan sebagaimana yang tadi ya. Anak yang masih di bawah 21 tahun, maka bapaknya wajib memberikan hadonah kepadanya 21 tahun. Kalau di atas itu udah bukan anak itu udah mandiri. Jika cerai mati, maka waktu tunggu istri 130 hari baik ditinggal normal atau belum didukhul ya. Jika belum didukhul, kemudian suaminya mati, kemudian ditinggal normal, maksudnya tinggal mau dicerai, ditinggal dalam keadaan mati normal begitu, sudah didukhul kemudian mati si suami, maka nanti masa iddah dari istri itulah 130 hari atau bahasa Al-Qur'annya itu adalah wallazina yutawaffawna minkum wa yazarun azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra ya 4 bulan 10 hari. Bagi yang talak dalam keadaan normal maka iddahnya itu 3 kali suci ya. Nah, 3 kali suci ini banyak orang awam bingung. 3 kali suci itu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Ya, salasata quru'in ini 3 kali suci maksudnya apa di sini? Langsung digenapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 90 hari dari sejak talak itu dijatuhkan. Oleh pengadilan agama ya. Jika hamil maka waktu tunggunya adalah sampai melahirkan baik cerai normal ataupun cerai mati ya. Jika dia cerai mati misalnya dia cerai mati istrinya hamil udah 8 bulan misalnya kemudian mati suaminya maka iddahnya nanti sampai melahirkan seperti itu. Atau dia itu cerai normal waktu hamil maka nanti tetap sampai melahirkan. Tidak ada iddah bagi istri yang dicerai sebelum didukhul ya. Itu kaidahnya kecuali cerai mati ya 130 hari tetap. Masa nifas biasanya adalah 6 minggu ya, atau 40 hari ya. 6 minggu atau 40 hari itu masa nifas biasanya. Maksudnya nifas itu biasanya ketika nifas itu ya didukhul bisa akan tetapi tidak terlalu diperbolehkan oleh dokter ya karena nifas itu agak sakit. Istri yang tidak kunjung haid karena dia sedang menyusui anaknya karena ketidakseimbangan hormon maka nanti masa iddahnya 3 kali mens ya. Misalnya ketika dia itu karena di dalam hormon perempuan itu namanya hormon estrogen dan progesteron itu diganggu alias tidak seimbang hormon itu ketika menyusui. Makanya orang yang menyusui anaknya itu biasanya itu dia itu lama mennya alias tidak tidak menstruasi. Nah, nanti masa iddahnya 3 kali mens. Maksudnya misalnya begini. Dia ketika melahirkan dicerai sama suaminya. Nah, kemudian tiba-tiba nanti kan nggak bisa mens, misalnya selama 6 bulan, bahkan ada yang 2 tahun nggak bisa mens gara-gara menyusui anaknya. Bagaimana iddahnya? Iddahnya itu adalah nanti ketika udah mens, dihitung 1, 2, 3. Nanti keluar 3 mens baru masa iddahnya habis. Jika ada istri dicerai oleh suaminya 90 hari iddah, kemudian di tengah jalan di hari ke-35 suaminya mati, maka nanti iddahnya 4 bulan 10 hari yang dihitung dari sejak suami meninggal. Ya, berarti kasus di atas maka istri iddahnya 35 hari plus 4 bulan 10 hari. Ya, maksudnya misalnya dia diceraikan oleh suaminya, kemudian iddahnya kan 90 hari alias 3 kali suci. Kemudian di hari 80, enggak hari ke 89 ada 89 ini tiba-tiba mati suaminya ini, mantan suaminya lah itu mati suaminya, sedangkan besok mau habis masa iddahnya, maka nanti iddahnya akan bertambah 4 bulan 10 hari dihitung dari
hari ke-89. Maka nanti kalau dihitung dari awal perceraiannya sampai mati suaminya, maka nanti iddahnya itu 4 bulan 10 hari plus 89 hari seperti itu. Jika istri itu di khulu, fasakh dan li'an, maka berlaku talak normal yaitu 90 hari. Ya, talak maka berlaku iddahnya 90 hari. Orang yang khulu itu talak tebus, maka 90 hari ininya iddahnya. Kemudian fasakh 90 hari, kemudian yang li'an juga 90 hari. Kemudian kalau khulu itu bagaimana yang tadi itu, tidak boleh rujuk, akan tetapi bisa akad nikah baru dengan suaminya meskipun dalam masa iddah. Kalau fasakh itu tidak bisa. Kalau li'an itu udah tidak bisa selama-lamanya. Anak yang masih mumayyiz maka diserahkan ke ibunya. Jika tidak ada maka ke keluarga ibunya. Jika tidak ada maka keluarga perempuan dari ayahnya. Sudah jelas. Mut'ah wajib diberikan kepada istri jika yang menceraikannya adalah suami dan belum ditentukan mahar setelah didukhul. Setelah didukhul itu belum ditentukan mahar, maka mut'ahnya itu wajib. Tapi jika sudah ditentukan maharnya, maka nanti istri dapat mut'ah itu sunnah. Li'an itu akan membuat pernikahan putus selama-lamanya dan anak itu dinisbatkan ke ibunya. Dan suami itu terbebas dari memberikan nafkah. Allahu a'lam bishawab.